Selamat sore kawan-kawan semuanya, Akadongan. Hari ini tanggal 3 April, hari Sabtu tahun 2021. Kita sekarang lagi berada di Washington DC, di sekitar Tidal Basin. Hari ini Washington DC ramai sekali, mungkin karena hari Sabtu juga. Banyak sekali orang yang datang ke sini untuk melihat mekarnya bunga cherry blossom ini. Jadi sudah hampir tidak seperti ada dalam masa-masa COVID. Kalau dilihat dari ramainya manusia ya, yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah semua manusia di sini kebanyakan menggunakan masker. Tapi kalau lihat dari ramainya sudah nyaris normal lah. Cuaca juga hari ini sangat bagus, sangat cerah. Mungkin itu juga yang membuat orang akhirnya mau datang ke daerah ini ya, sekaligus melihat bunga-bunga cherry blossom ini dan menikmati kegiatan luar, outdoor activities. Kawan-kawan, sejarahnya pohon cherry ini atau pohon sakura ya, sama juga dengan pohon sakura ini, itu sebenarnya kejadian ini terjadi tahun 1912 ya. Jadi ada seorang perempuan Amerika yang bernama Eliza Ruhamah Skidmore. Dia seorang travelers, dia seorang writers, dia juga seorang diplomat. Perempuan pada masa itu ya, dia lahirnya kalau nggak salah tahun 1885. Jadi pada masa itu jarang sekali ada perempuan yang kerjanya itu sebagai diplomat gitu. Tapi dia seorang diplomat, lalu dia travel, dia ke Jepang, ya kan? Lalu sepulang dari Jepang, dia mengusulkan kepada pemerintah Amerika untuk menanam pohon cherry blossom ini di Washington DC. Namun pada saat itu suara dia tidak didengar karena dia seorang wanita, kemudian usulannya juga mungkin tidak bisa diterima. Lalu dia tidak menyerah, lalu dia mendekati First Lady-nya Amerika. Namanya waktu itu Helen Taft, ya kan? Lalu melalui First Lady-nya Amerika ini, dia mengirim surat dan dia menjelaskan maksudnya, ya. Lalu istrinya ini merespon suratnya si Eliza Ruhamah Skidmore ini, dan dia setuju gitu. Sehingga didatangkanlah pohon dari Jepang sebanyak 3.000 batang pohon untuk ditanam di sini. Sebelumnya, 2 tahun sebelumnya sudah dikirim 2.000 pohon, tapi karena ada penyakit di pohon itu sehingga dibakar itu semua yang 2.000 pohon itu. Jadi dikirimlah 2 tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada tahun 1912 itu 3.000 pohon. Dan inilah dia pohonnya yang kita lihat sekarang ini. Itu sebenarnya pohonnya ini ya, lucu juga ceritanya. Itu kan sebenarnya dikirim oleh pemerintah Jepang itu sebagai lambang persahabatan antara rakyat Jepang dan rakyat Amerika. Lambang persahabatan, ya kan, pohon sakura ini. Namun tahun 1942, 43, 45 itu kan mereka bom-boman ya.
Jadi Jepang menghancurkan Pearl Harbor di Hawaii, lalu Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Nagasaki. Jadi sangat ironis sebenarnya, ya kan? Maksud dari pohon sakura ini adalah baik ya, sebagai lambang persahabatan, tapi beberapa puluh tahun kemudian mereka saling bom, saling bunuh dan saling menghancurkan. Ya begitulah ya politik dunia ini. Jadi bisa berubah gitu loh. Begitu kira-kira sejarahnya pohon sakura ini. Jadi pohon sakuranya ini kawan-kawan ya, ini sepanjang tepi nih, sepanjang tepi basin ini ya, itu ditanam begini ha. Ini Washington Monument, terus gitu. Jadi ini apa namanya ini, di sepanjang pohon ini orang bisa berjalan gitu di tepi air ini. Jadi memang suatu pengalaman yang spektakuler ya, yang bisa dirasakan orang sambil berjalan. Di sebelahnya ada danau, basin, lalu koridornya itu terbentuk oleh pohon sakura. Jadi luar biasa lah, memang keren ya. Lalu ini di belakang kita ini ada gedung ini ya, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ini sendiri adalah bekas presiden Amerika. Jadi ini kebetulan lagi direnovasi, jadi banyak sekali scaffolding yang menempel di gedungnya. Jadi kurang menarik sebenarnya, tapi ya apa boleh buat lah. Ini gedung Thomas Jefferson saja kebetulan open loh. Jadi kita coba masuk aja lah, udah di sini. Ya kan? Ini Thomas Jefferson ini Bang, presiden Amerika yang keberapa Bang? Ketiga ya. Jadi Thomas Jefferson ini adalah presiden Amerika yang ketiga. Yang pertama George Washington, yang kedua nggak tahu, yang ketiga Thomas Jefferson. Jadi ini kita masuk ke dalamnya, walaupun lagi renovasi total ya. Tuh lihat tuh, scaffoldingnya masih nempel di mana-mana. Nah ini dia presidennya, tuh Thomas Jefferson. Nah, itu. Ini domnya ya kawan-kawan ya. Tuh. Masa hidupnya dia itu, Thomas Jefferson itu 1743 sampai 1826. Ini orang-orang yang mau berfoto di patungnya Thomas Jefferson. Bang, apa yang terjadi di masa pemerintahannya Thomas Jefferson? Apa yang menarik sehingga dia harus diabadikan seperti ini? No, well, I think he was the one who wrote the Declaration of Independence. Really? Yeah.